Pemerintah melalui Satgas COVID-19 sedang memfinalisasi teknis pelaksanaan vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Vaksin apa yang digunakan, berapa banyak alokasinya, serta bagaimana juga efek samping dan efikasi vaksin terhadap anak-anak usia 6 hingga 11 tahun ini kita tanyakan lebih lanjut kepada juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore Bu Nadia. Selamat sore. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nadia sudah bergabung dengan kita sore ini. Bu Nadia, langsung saja kita ingin mendengarkan komitmen baru dari pemerintah untuk vaksinasi anak 6 hingga 11 tahun. Masih juga banyak yang bertanya Bu Nadia, kenapa kemudian perlu vaksinasi untuk anak di umur 6 hingga 11 tahun ini? Apa kajiannya Bu? Iya, yang pertama adalah kalau kita lihat bahwa resiko untuk tertular virus COVID-19 itu pada semua golongan umur, bahkan pada bayi pun itu juga sama, ya. Artinya tidak ada yang berbeda dari resiko penularan dari bayi hingga lanjut usia. Nah, yang kedua adalah walaupun dari data ataupun informasi yang ada, gejala yang muncul pada anak-anak, artinya di bawah usia 17 tahun, itu jauh lebih ringan dibandingkan pada usia yang lebih dewasa atau lansia. Jadi makin bertambah usia, kejadian untuk sakit berat ataupun kematian itu semakin meningkat. Anak-anak cenderung positif tetapi tidak bergejala. Nah, dengan kondisi hal tersebut tentunya tetap saja dengan adanya risiko penularan yang sama yang terjadi pada anak-anak, artinya upaya proteksi atau perlindungan kepada anak-anak juga harus kita berikan. Dan salah satunya dengan pemberian vaksinasi, karena sampai saat ini kita tahu COVID-19 itu belum ditemukan obat yang pasti ya untuk pengobatannya, sehingga perlindungan kepada anak-anak juga harus dilakukan. Ini juga yang mengapa kemudian kalau kita lihat vaksinasi COVID-19 itu kan umumnya dimulai pada usia lanjut usia, pada waktu awal daripada pemberian vaksinasi atau uji klinis vaksin itu lebih diutamakan pada dewasa dan pada orang-orang yang memiliki komorbid dan juga pada lansia. Makanya kita masih ingat mungkin di Inggris, Amerika mereka memulai vaksinasi itu kepada tenaga kesehatan dan kepada lansia. Nah, setelah seiring dengan waktu semakin banyak juga sampel subjek untuk anak-anak ya, maka kemudian bisa dikatakan bahwa vaksin yang ada saat ini juga aman untuk diberikan pada anak-anak. Sehingga itulah mengapa kemudian Badan POM mengeluarkan izin penggunaan daruratnya di bulan pertengahan November bahwa ada vaksin Sinovac yang sudah bisa siap diberikan pada usia anak 6 sampai 11 tahun untuk memberikan proteksi tambahan. Oke, artinya kemudian skemanya juga akan sama Bu Nadia dengan skema yang juga diterapkan kepada anak-anak di usia 12 sampai 18 tahun. Kemudian juga ada interval waktu untuk dosis pertama dan kedua, sistemnya injeksi. Apakah akan sama seperti itu Bu Nadia atau ada yang berbeda? Iya, walaupun memang usia 6 sampai 11 tahun ini dikatakan memang masih usia anak-anak ya dalam masa pertumbuhan. Tapi dari hasil uji klinis dan data yang disampaikan bahwa yang dikatakan dosis lengkap untuk bisa menimbulkan tentunya titer antibodi yang tinggi di atas 90 sampai 95% adalah pemberian vaksinasinya harus dengan 2 kali dosis ya. Jadi artinya sama seperti pada dewasa maupun pada usia remaja. Dan juga dari hasil kajian Ikatan Dokter Anak Indonesia juga bersama dengan Badan POM dan ITAGI, bahkan jumlah mililiter untuk pemberian dosisnya itu juga sama. Jadi artinya pemberiannya 0,5 mililiter yang akan kita 0,5 cc yang kita suntikan dan intervalnya tetap 2 kali dosis pemberian. Nah, untuk akses untuk mendapatkan vaksinasi ini tentunya kita akan bekerja sama dengan pos pelayanan vaksinasi di sekolah-sekolah ya, maupun di pesantren-pesantren, termasuk juga di madrasah. Selain itu juga di puskesmas atau rumah sakit itu juga akan memberikan layanan vaksinasi. Dan untuk anak-anak usia 6 sampai 11 tahun yang mungkin tidak berada di jenjang pendidikan formal, kita bekerja sama dengan dinas sosial maupun lembaga kesejahteraan sosial anak ataupun komunitas untuk pemberian vaksinasi pada kelompok anak ini. Oke, ada yang bertanya begini Bu Nadia, kalau kemudian ada anak-anak dengan kondisi tertentu belum lengkap
vaksin atau imunisasi dasarnya, tapi kemudian dia juga harus menjalani vaksinasi COVID-19, apakah ini bisa dilakukan sesuai dengan screening yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatannya, atau ada aturan tertentu dengan interval waktu tertentu dari vaksin dasar ke vaksin COVID-19? Ya, jadi kalau anak usia 6 sampai 11 tahun baru saja ya menerima imunisasi rutin, maka kita menganjurkan untuk pemberian vaksinasi COVID-19-nya itu adalah setidak-tidaknya 2 minggu sesudahnya. Itu baru bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Jadi ada jeda waktu 2-3 minggu untuk kemudian anak tersebut bisa mendapatkan vaksin, apakah itu vaksin COVID-19 ataukah kemudian vaksin atau imunisasi rutin lainnya. Jadi tidak boleh misalnya hari ini mendapatkan vaksin DPT ataupun hepatitis, kemudian besoknya langsung untuk vaksin COVID-19. Jadi harus ada rentang waktu minimal 2 minggu, 2 atau 3 minggu untuk kemudian jarak antara vaksin COVID-19 dengan vaksinasi imunisasi rutin lainnya itu dilakukan. Ini artinya untuk memberikan kesempatan juga untuk sistem kekebalan tubuh kita secara optimal membentuk atau mengenali sel-sel ataupun antigen tadi untuk kemudian membentuk antibodi yang tinggi. Oke, Bu Nadia, belum juga dimulai kick off untuk pelaksanaan vaksinasi bagi anak ini, tapi kemudian sudah banyak beredar informasi-informasi yang keliru begitu ya, yang mungkin bisa dikatakan ini informasi hoax yang mengatakan ada efek samping yang serius begitu jika vaksinasi bagi anak umur 6 sampai 11 tahun ini diterapkan. Bagaimana kemudian memberikan pemahaman seperti ini kepada orang tua khususnya? Ya, jadi kami ingin sekali lagi menyampaikan bahwa penting kepada orang tua bahwa orang tua tidak perlu ragu-ragu dan tidak perlu tentunya membaca informasi yang tidak tepat ya, bahwa pemberian vaksinasi pada rentang usia 6 sampai 11 tahun ini sudah melalui berbagai kajian. Pertama tentunya kajian yang dilakukan oleh Badan POM bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia dan juga bersama ITAGI tentang manfaat serta keamanan daripada pemberian vaksinasi pada anak usia 6 sampai 11 tahun. Bahkan dari sisi keamanan ini juga pelaksanaan vaksinasi di sekolah yang tentunya mungkin anak-anak tersebut tidak perlu diantar orang tuanya ya pada saat mendapatkan vaksinasi, ini pun juga sudah dipertimbangkan dengan baik. Jadi tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan dari sisi tentunya kalau kita lihat manfaat pada dan risikonya itu sangat-sangat kecil. Risiko efek samping sudah dikaji sebagian besar adalah nyeri pada tempat suntikan. Keluhan demam juga sangat minim sekali 1-2 hari, tapi rata-rata tidak merasakan demam sama sekali pada anak usia 6 sampai 11 tahun ini. Jadi orang tua tidak perlu ragu-ragu, yakin untuk segera memberikan vaksinasi kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya memiliki proteksi tambahan selain protokol kesehatan yang selama ini sudah dilakukan. Dan ini juga akan memberikan keamanan ya untuk anak-anak kemudian kalau mereka melakukan berbagai aktivitas di luar rumah. Oke, terakhir Bu Nadia, kapan kemudian pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan? Karena kabarnya sudah difinalisasi teknis begitu ya, di daerah mana saja dulu Bu yang diprioritaskan? Iya, jadi kemarin pedoman sudah kita selesaikan dan juga sekaligus kita sudah lakukan sosialisasi. Kalau tidak ada halangan ya, besok sudah bisa memulai vaksinasi pada rentang usia 6 sampai 11 tahun. Kita tadi sudah bisa mengidentifikasi setidaknya ada 115 kabupaten kota di 19 provinsi yang sudah memenuhi syarat cakupan vaksinasi dosis pertama dan dosis pertama untuk lansia tadi. Jadi tentunya dengan menggunakan stok yang ada saat ini, kita berharap vaksinasi sudah pada rentang usia 6 sampai 11 tahun ini sudah bisa dimulai. Besok sebagai tanda kick off pelaksanaan vaksinasi, kita akan lakukan pelaksanaan kick off vaksinasi usia 6 sampai 11 tahun ini di 3 provinsi, yaitu di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat secara serentak jam 7:30 pagi. Nah, untuk daerah-daerah lain silahkan untuk menyesuaikan sesuai dengan kesiapan daripada pelaksanaannya masing-masing. Oke, baik, sudah
terjawab semuanya hal-hal yang mungkin kemudian perlu diketahui oleh orang tua begitu terkait vaksinasi usia 6 hingga 11 tahun ini. Yang jelas aman, sudah ada keluar izin penggunaan darurat dan tidak ada efek samping yang signifikan yang akan terjadi, dan kemudian kita bisa menunggu kapan daerah-daerah yang memasuki kriteria dan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan dan Satgas COVID-19 ini untuk melakukan vaksinasi COVID-19 bagi anak-anak 6 hingga 11 tahun. Terima kasih juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini. Selamat sore Bu Nadia. Selamat sore.